Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Seperti biasanya teman-teman, Ibu di sini akan sharing mengenai tips ataupun cara seputar usaha warung sembako. Dan tips maupun cara yang Ibu bagikan ini berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari Ibu selama Ibu menekuni usaha warung sembako ya. Jadi jika dirasa tips ataupun cara yang Ibu bagikan ini sesuai dan bisa untuk diaplikasikan atau diterapkan di usaha warung sembako teman-teman, boleh silahkan dicoba untuk diterapkan. Jika kurang sesuai atau kurang pas, kita bisa diskusikan langsung di kolom komentar ya. Kemudian di video kali ini Ibu akan sharing mengenai kesalahan-kesalahan yang harusnya dihindari oleh pemilik usaha warung sembako atau toko sembako. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan di sini. Poin pertama adalah jangan biarkan stok barang dagangan di warung sembako kita ini kosong terlalu lama. Teman-teman, saat kita mulai membuka usaha warung sembako, di awal itu fokus kita memang bukan di stok barang, tapi di varian barang. Jadi varian barangnya itu yang banyak, tapi memang stoknya yang sedikit. Untuk itu yang perlu diingat, meskipun stoknya sedikit, jangan sampai ada yang kosong. Jikalaupun kosong, jangan sampai terlalu lama kosongnya, atau nggak ada barangnya itu jangan sampai terlalu lama. Nah, untuk menghindari stok barang dagangan ini supaya tidak kosong terlalu lama, teman-teman harus rajin nulis list belanjaan. Jika memang dirasa stoknya tinggal satu, buru-buru ditulis. Dan untuk belanjanya usahakan setiap hari belanja ya teman-teman. Meskipun pendapatan kita atau omset kita sehari 200.000, 300.000 atau 500.000, tapi kita setiap hari belanja terus menerus supaya tidak ada stok dagangan yang kosong di warung sembako kita. Karena teman-teman, akibat dari stok dagangan yang kosong terlalu lama di warung sembako itu bisa membuat pelanggan itu enggan atau malas berbelanja di warung sembako kita. Karena misalkan Ibu Tini datang nih pagi di warung sembako kita, cari minyak goreng misalkan dengan merek Bimoli, oh lagi kosong Bu, belum belanja, nanti siang baru mau ke pasar, misalkan seperti itu. Kemudian nanti sorenya si Ibu Tini datang cari si minyak goreng itu tadi, kan ternyata tadi kita nggak pergi ke pasar, nggak belanja ke pasar. Kemudian Ibu Tini pulang dengan tidak membawa minyak goreng yang diinginkan, otomatis kecewa kan. Apalagi terus misalkan besok paginya ke sini terus belum ada lagi. Beda cerita kalau memang kita nggak dapat belanjaannya ya, seperti itu. Jadi usahakan teman-teman untuk stok dagangan di warung sembako itu supaya tetap aman ya. Kemudian poin berikutnya atau poin yang kedua adalah tidak ada yang standby di warung sembako atau toko sembako. Teman-teman, pada umumnya kita membuka usaha warung sembako itu tempat usahanya itu masih jadi satu dengan rumah tinggal ya. Jarang yang membuka usaha warung sembako itu di ruko atau tempatnya itu terpisah dengan rumah tinggal. Nah, ini yang menyebabkan seringnya pemilik toko itu tidak standby di toko atau di warung sembako itu. Seperti Ibu sendiri juga gitu soalnya kan. Karena Ibu pikir Ibu bisa nyambi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Ibu selama tidak ada pembeli. Dan ternyata ketidakhadiran kita di warung sembako kita atau kita tidak bisa standby di warung sembako kita itu juga berakibat fatal loh teman-teman. Yang pertama di sini akibatnya adalah mengecewakan pelanggan pastinya. Orang jadi enggan datang belanja di warung sembako kita. Di sini mungkin pernah ada yang ngalamin belanja di warung sembako kemudian udah teriak-teriak beli, tapi pemilik warung sembakonya nggak dengar. Nah itu pasti rasanya nggak nyaman ya teman-teman, karena kita udah teriak-teriak tapi
nggak dengar, mau ditungguin juga kok nggak dengar, kita panggil lagi. Terus kalau kita mau pergi juga nggak enak ya, udah terlanjur masuk ke warung sembako, terus kita mau beli nggak ada orangnya, terus kalau tiba-tiba kita pergi kan takutnya disuuzoni yang bukan-bukan atau yang enggak. Nah, jangan sampai kita sebagai pemilik warung sembako juga seperti itu, membuat orang itu nggak nyaman atau kapok untuk datang ke warung sembako kita, karena setiap kesini tuh nggak ada yang jaga toko atau nggak ada yang standby di toko atau di warung sembako. Kemudian akibat yang lain juga teman-teman, ini sepenuhnya juga tetap kesalahan kita sebagai pemilik usaha warung sembako ya, karena kita nggak standby itu tadi. Kalau yang pernah ibu alamin itu dagangan ibu hilang itu, tapi ibu nggak sepenuhnya menyalahkan yang ambil ya, kesalahan ada pada ibu. Waktu awal-awal ibu dulu buka warung sembako, jadi kan barang dagangan masih sedikit, jadi masih bisa lah nginget-nginget dagangannya itu apa aja. Jadi yang hilang itu sosis 2 toples sama Pocari Sweat 3 atau 4 botol. Ya karena itu ibu tinggal ke belakang. Jadi teman-teman usahakan ya untuk selalu standby di usaha warung sembakonya atau di toko sembakonya meskipun tidak ada yang beli, supaya pelanggan itu tetap merasa nyaman dan gak kapok datang untuk belanja di warung sembako kita, karena kita selalu standby di warung sembako kita, dan juga supaya dagangan kita aman juga, karena kan ini masih tradisional ya, belum ada CCTV. Kemudian teman-teman, poin yang ketiga adalah tidak ada kepastian jam operasional yang diterapkan. Jadi hari ini bukanya jam 7 pagi, kemudian besok jam 5 pagi. Kemudian hari ini tutupnya jam 6 malam, besok tutupnya jam 8 malam. Jadi jam operasional yang ditetapkan atau yang diterapkan itu tidak konsisten setiap harinya. Nah, itu juga harus teman-teman hindari ya, karena itu akan membuat pelanggan bingung untuk datang dan berbelanja di warung sembako teman-teman. Contohnya Ibu Fani hari ini datang ke warung sembako kita jam 6, karena yang dia tahu waktu itu dia jam 6 belanja ke warung sembako kita ini udah buka, tapi ternyata hari ini kita bukanya jam 8, jadi otomatis Ibu Fani nggak ketemu sama kita ya, taunya warung sembako kita ini tutup. Nah, poin yang ketiga ini juga harus teman-teman hindari ya sebisa mungkin. Jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan jam operasional yang pasti, supaya pelanggan-pelanggan teman-teman ini tetap setia datang ke warung sembako teman-teman. Kita lanjut ke poin yang keempat ya. Nah, poin yang keempat di sini adalah sikap kita dalam melayani pelanggan kita. Teman-teman, dalam melayani customer atau pelanggan, kita memang dituntut untuk ramah ya. Tapi ramah di sini ada batasannya ya teman-teman. Ramah jika memang kita itu menanyakan masih berkaitan dengan apa yang pelanggan kita cari di warung sembako kita. Jadi jangan sampai kita menanyakan hal-hal di luar yang berkaitan dengan apa yang dicari si konsumen atau pelanggan kita ini. Jadi jika kita terlalu ramah, takutnya kita tanpa sadar bertanya hal-hal yang sifatnya itu menyangkut kehidupan pribadi si pembeli atau konsumen atau pelanggan kita tersebut. Misalnya kita jadi nggak sadar tanya kapan nih nikah, atau kapan mau nambah anak lagi, atau pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang memang tidak semua orang itu nyaman diberi pertanyaan seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman menghindari keramahan yang berlebihan ini ya teman-teman. Kemudian selain itu, dalam sikap kita dalam melayani pelanggan itu jangan sampai acuh tak acuh dan juga judes ya, supaya pelanggan itu juga nyaman datang berbelanja di warung sembako kita. Raut muka kita itu juga harus enak dilihat. Apapun permasalahan kita tinggalkan di rumah, jangan sampai kebawa-bawa di tempat usaha kita saat kita melayani pembeli, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman untuk poin yang keempat.
Kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah sikap kita terhadap kompetitor. Teman-teman, kehadiran kompetitor itu sebenarnya bisa menjadi pemicu kita untuk lebih semangat dalam mengembangkan usaha warung sembako kita ya. Di sini jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini teman-teman. Jika kompetitor kita itu sudah senior atau eksistensinya itu jauh lebih lama daripada kita, terus kita pasrah aja nerimo eng pandum, ya udahlah dia kan lebih dulu buka warung sembakonya, jadi apapun yang aku lakukan pasti ya warung sembakoku ya gini-gini aja, yang beli juga itu aja. Jangan seperti itu ya, justru ini harus memicu semangat kita. Dia loh bisa, berarti aku harusnya yang lebih muda ini jauh lebih bisa, seperti itu. Atau kita juga nggak remeh, misalkan ada kompetitor kita yang baru atau usaha warung sembako ini buka setelah kita, jelas masih laris aku, jelas warung sembakonya jelas lebih berkembang punya aku lo lebih dulu bukanya. Jangan juga punya pemikiran seperti itu. Jadi kehadiran kompetitor di sini justru harus membuat kita jauh lebih semangat lagi untuk belajar dan berkembang. Nah, demikian ya teman-teman 5 poin kesalahan yang seharusnya dihindari oleh pemilik usaha warung sembako atau toko sembako. Kira-kira ada nggak satu di antaranya yang masih secara tidak sadar teman-teman lakukan di usaha warung sembakonya? Jika masih ada, yuk pelan-pelan kita tinggalkan dan kita rubah sedikit demi sedikit supaya usaha warung sembako kita semakin maju, semakin berkembang dan semakin berjaya. Demikian sharing dari Ibu untuk hari ini. Semoga tetap bermanfaat dan juga menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.